Berlayar di atas kapal pesiar besar dan mewah adalah impian bagi banyak orang. Raksasa ini kerap disebut sebagai kota terapung karena memiliki fasilitas restoran dan bar, Broadway show, kasino, beragam kolam renang, serta beragam wahana di dek kapal. Kapal berkapasitas hingga 7.000 orang juga menawarkan pilihan rute perjalanan yang beragam yang dapat mengajak para penumpang untuk menjelajahi berbagai tempat wisata yang menarik di seluruh dunia. Kapal pesiar sangat aman, lebih aman daripada pesawat, lebih aman daripada kereta api, dan lebih aman daripada mobil. Namun sangat aman bukan berarti kapal 100% terbebas dari segala hal yang dapat terjadi selama pelayaran. Pada saat tertentu di mana kapal harus menghadapi berbagai ancaman selama pelayaran di tengah laut yang tidak menentu. Mulai dari cuaca buruk, cerobohan kapten hingga ancaman bajak laut dapat mengubah suasana liburan yang diimpikan menjadi mimpi buruk yang tak pernah diharapkan. Ancaman yang sering dihadapi oleh kapal sipil adalah pembajakan oleh bajak laut. Peristiwa pembajakan yang paling terkenal adalah pembajakan kapal pesiar MSC Burn Spirit pada tahun 2005. Saat tengah melakukan perjalanan melewati laut Somalia, dua kapal bersenjata mendekati Spirit sekitar 160 km di lepas pantai Somalia sambil melepaskan tembakan. Saat itu juga, para penumpang panik dan berusaha naik ke dek paling atas. Selama beberapa waktu, dua skip bajak laut berhasil mendahului Spirit dan mengubah arahnya. Kapten kapal melakukan manuver menghindar dan berusaha mengemudikan kapal untuk menciptakan ombak untuk menjungkir balikan skip bajak laut. Bahkan pada satu titik, kapal pesiar hampir menabrak salah satu skip milik mereka. Beberapa penumpang bahkan sempat merekam momen lewat jendela ketika bajak laut berusaha mendekati kapal. Dalam rekaman, tampak mereka mengangkat senjata RPG dan machine gun. Bajak laut menembakkan sebanyak 30 RPG ke bagian buritan. Ladies and gentlemen, all ships stay inside, stay inside, stay inside. We have tried to station. Try run away from the boat, stay inside everybody. This is a real alarm, please stay inside. Sempat terbakar, tapi untungnya kapal seberat 10.000 ton itu hanya mengalami kerusakan ringan dan 151 penumpang kapal selamat tanpa terluka. Dua skip bajak laut akhirnya menjauh setelah kru kapal mengusir mereka menggunakan perangkat sonik khusus. Respon kapal pesiar ketika diserang bajak laut bervariasi bergantung pada situasi dan kondisi tertentu. Beberapa kapal pesiar dilengkapi dengan peralatan dan sistem keamanan yang dapat digunakan untuk mengurangi resiko serangan bajak laut. Seperti alat deteksi radar yang dapat mendeteksi kapal-kapal yang berada di sekitarnya. Untuk melawan bajak laut dari jarak dekat, ada water cannon. Metode ini telah digunakan selama bertahun-tahun untuk mencegah perompak mendekati kapal. Aliran jet air yang kuat cukup untuk membanjiri atau mengacaukan kapal perompak yang kecil. Bahkan jika mereka masih bisa mendekati kapal, aliran air yang cukup deras akan membuat mereka kesulitan untuk menaiki kapal.
Ada juga perangkat akustik jarak jauh seperti yang digunakan pada kapal Spirit yang menghasilkan suara bernada tinggi untuk membuat bajak laut menjauh dari kapal. Selain itu, kapal pesiar juga dapat mengambil tindakan preventif seperti menghindari wilayah yang diidentifikasi sebagai zona berbahaya, kemudian berkoordinasi dengan pihak berwenang dan kapal-kapal lain yang melewati wilayah tersebut, serta memberikan pelatihan keamanan kepada awak kapal dan penumpang. Beberapa kapal pesiar juga memiliki tim keamanan khusus yang dapat melakukan tindakan pertahanan jika terjadi serangan bajak laut, seperti menggunakan senjata api atau teknik evakuasi. Namun, tindakan ini sangat jarang dilakukan karena banyak kapal pesiar cenderung menghindari situasi yang berbahaya dan lebih memilih meminta bantuan dari pihak berwenang. Selain ancaman bajak laut, ancaman nyata lainnya adalah cuaca buruk. Salah satu insiden buruk yang pernah terjadi adalah evakuasi Viking Sky pada tahun 2019. Kapal pesiar mewah berkapasitas sekitar 900 penumpang tengah melalui badai kuat di Norwegia ketika gelombang setinggi 25 meter menabrak kapal. Ship, an investigation is underway into why it set sail at all, despite warnings of dangerous weather. Nearly 4 Hantaman gelombang yang kuat menyebabkan bomanya rusak dan otomatis mematikan semua mesin. Tanpa stabilisasi, lautan yang keras membuat kapal goyang dari sisi ke sisi, membuat semua benda di dalamnya ikut bergerak. Ini menjadi pengalaman yang sangat menakutkan bagi para penumpang. Kapal juga kehilangan kendali yang membuatnya menuju daratan dengan cepat. Mengatasi ini, para kru melepaskan beruang jangkar untuk mencegah agar kapal tidak terdampar. Tetapi ini malah membuat kapal bergoyang lebih parah daripada sebelumnya. Kapal akhirnya memanggil bantuan dan memerintahkan evakuasi para penumpang. Dalam kondisi seperti ini, melepaskan skoci sangat sulit karena kondisi lautan yang cukup keras. Tim penyelamat Norwegia mengirimkan 6 helikopter untuk mengevakuasi penumpang satu persatu dengan mengangkat mereka dari kapal. Dalam beberapa jam, lebih dari setengah penumpang berhasil dievakuasi dalam 30 kali penerbangan helikopter. Untungnya setelah angin dan gelombang mereda, mesin kapal dapat berfungsi lagi. Kapal ditarik ke pelabuhan dan semua penumpang berhasil keluar dari kapal dengan selamat. Kebakaran juga menjadi bahaya besar di atas kapal pesiar. Meski dikelilingi air yang melimpah, memadamkan api di atas kapal sangat sulit. Kebakaran di atas kapal terjadi oleh beberapa sebab. Ada kebakaran yang disebabkan oleh kelalaian penumpang yang merokok di tempat terlarang, kebakaran di dapur kapal, dan kebakaran pada mesin kapal. Mengatasi hal ini,
Semua kapal pesiar modern dilengkapi dengan peralatan pemadam kebakaran yang lengkap. Meski begitu, beberapa kapal pesiar yang lebih tua diketahui berpotensi mengalami kebakaran pada mesin kapal. Walau terlihat menakutkan, kebanyakan insiden seperti ini dapat ditangani dengan cepat sehingga kapal mampu melanjutkan perjalanan sesuai rencana. Dalam beberapa kasus, pemadaman kebakaran membutuhkan waktu yang lebih lama. Seperti yang pernah terjadi pada Carnival Triumph. Sebuah kapal yang terdampar di laut selama 5 hari tanpa toilet yang berfungsi dan dengan daya yang terbatas. Kapal pesiar juga berlayar di perairan es, terutama di wilayah Arktik dan Antartika. Di perairan es, kapal harus selalu waspada terhadap adanya bongkahan es yang mungkin terlihat kecil, namun di baliknya ternyata adalah sebuah gunung es. Gunung es dapat menimbulkan kerusakan serius pada bagian bawah kapal, seperti memecahkan atau memperforasi struktur kapal dan memicu kebocoran. Bahkan, sebuah tabrakan dengan gunung es yang cukup besar bisa menyebabkan kapal tenggelam. Seperti fenomena yang terjadi di masa lalu yang menimpa kapal pesiar legendaris Titanic pada 15 Januari 1912. Kapal ini tenggelam setelah menabrak gunung es di Laut Atlantik Utara. Penyebab utamanya adalah kelalaian dan kurangnya perhatian terhadap potensi bahaya gunung es saat perencanaan dan pelayaran kapal. Faktor lain seperti cuaca buruk, kurangnya komunikasi dan kerjasama antara awak dan petugas kapal juga memperparah situasi. Hasilnya, lebih dari 1.500 orang tewas dalam kecelakaan tersebut. Tahun 2007, insiden serupa juga menimpa MV Explorer, sebuah kapal ekspedisi polar besar. Kapal ini sedang dalam perjalanan menuju Antartika dalam sebuah tur 2 minggu. Secara mendadak, kapal menabrak es yang cukup tebal. Tabrakan membuat lambung kapal bocor dan terisi air dan mulai terombang-ambing. Lalu sang kapten memutuskan untuk melepaskan semua skoci dan meninggalkan kapal. Semua penumpang dan awak berhasil dievakuasi dan menunggu sekitar 4 jam sampai kapal penyelamat datang untuk menjemput. Meskipun kapal akhirnya tenggelam, berkat keputusan kapten yang cepat dan tepat, semua penumpang selamat tanpa luka apapun. Meski kapal dioperasikan dengan prosedur dan disiplin yang ketat, tetap saja human error atau kesalahan manusia dapat terjadi dan menyebabkan kapal mengalami masalah serius yang dapat merenggut nyawa. Beberapa kesalahan yang sering terjadi adalah kesalahan dalam pengambilan keputusan, kesalahan prosedur, kesalahan komunikasi, dan operasi. Seperti yang terjadi pada kapal pesiar Costa Concordia. Pada 13 Januari 2012, kapal itu meninggalkan Civitavecchia, Italia untuk sebuah liburan selama 1 minggu. Beberapa jam setelah perjalanan, kapal melakukan sapaan pelayaran di Pulau Isola del Giglio. Artinya, kapal berada dalam jarak sekitar 250 meter dari pulau dengan rute yang tidak direncanakan. Hal ini sengaja dilakukan kapten karena ingin memukau pasangannya yang juga berada di atas anjungan saat itu. Akibat kecerobohan kapten, kapal menabrak karang bawah air dan seketika air mulai memasuki kapal. Saat itu juga, kapten berteriak memberikan arahan yang bertentangan pada petugas.
saat yang sama, para penumpang mulai berbaris di skoci untuk menyelamatkan diri. Namun kapten terlihat tidak peduli dan menunda peluncuran skoci selama 15 menit. Sementara itu, kapal mulai terbalik. Setelah sedikit dipaksa oleh wakil kapten, kapten akhirnya memutuskan untuk meluncurkan skoci dan meninggalkan kapal. Sementara kebanyakan penumpang berhasil naik ke skoci dan melarikan diri ke daratan, beberapa penumpang masih terjebak di dalam kapal. Yang lebih memalukan, kapten menjadi salah satu yang pertama meninggalkan kapal dan mengklaim ia tidak sengaja jatuh ke skoci. Coast Guard Italia yang bertanggung jawab atas misi penyelamatan tidak puas dengan tindakan Kapten Scatino. Pada akhirnya, Kapten Scatino tidak pernah kembali ke kapal, dan sebanyak 32 orang akhirnya kehilangan nyawa. Insiden ini menjadikan kecelakaan kapal pesiar terburuk pada abad ini. Tentu ini adalah peristiwa yang mengerikan. Namun di sisi lain kita melihat keberanian luar biasa dari para anggota kru, kecuali si Kapten Costa Concordia. Mulai dari keberanian mereka mengusir bajak laut dengan alat akustik, hingga keberhasilan mereka memimpin operasi penyelamatan yang luar biasa di Antartika. Kembali ke awal, kapal pesiar masih lebih aman ketimbang moda transportasi lain. Hanya sedikit dari kecelakaan kapal pesiar yang terburuk yang mengakibatkan kematian. Jika dibandingkan dengan kecelakaan terburuk dalam dunia penerbangan, maka kita akan berbicara tentang ratusan nyawa yang hilang. Tingkat kematian di kapal meskipun dalam keadaan terburuk ternyata sangat rendah. Bermiliar-mil penumpang dalam industri kapal pesiar mengalami penurunan tingkat kematian menjadi sekitar 0,02 dibandingkan dengan 0,07 untuk penerbangan komersial, 0,43 untuk kereta, dan 7,28 untuk transportasi mobil. Jadi, mengendarai mobil hampir 400 kali lebih mematikan daripada berlayar dengan kapal pesiar. Bukan untuk membuat takut untuk berlayar atau mengendarai mobil, tetapi justru untuk menunjukkan bahwa meskipun dalam keadaan terburuk, selalu ada mekanisme untuk menjaga keselamatan diri kita. Inilah akhir dari episode kali ini. Terima kasih telah menonton dan nantikan episode now berikutnya.